Oke, baik saya share pada kesempatan siang hari ini pertemuan kedua mata kuliah obstetrik ginekologi yaitu presentasi dari laporan penyuluhan tentang kehamilan. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Bunda terlihat di sini semua? Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat nggih? Berarti saya mulai dari kelompok 1. Kelihatan, Bu. Nggih. Saya buka saja. Pakai yang Word nggak, Bunda, untuk kelompok 1? Tak kerasa Bu Irma. Nggih. Boleh pakai PDF boleh yang Bu. Nggih. Oke, saya perbesar ini. Kira-kira bisa diperbesar nggak ya kalau di sini? Apa harus di-download? Untuk memperbesar, oh nggak bisa. Kekecilan nggak, Bunda? Enggak, Bu. Kekecilan. Kekecilan. Paling kalau kekecilan saya download, Ya, pakai saya download aja dulu. Soalnya ini Masih kan bisa dibaca, HP. saya download saja. Mana-mana. Sebentar. Sudah kelihatan, Bu? Iya, tapi nggak bisa diperbesar, Bunda. Ini kecil-kecil, kasihan Bunda yang lainnya. atau pakai yang Ini Bunda, soalnya ini langsung dari drive. Jadi tidak bisa saya perbesar, tapi kalau ini sudah saya download seperti ini, bisa saya perbesar. Sebentar. Kalau lewat HP nggak bisa baca ini. Oke, terlalu kecil soalnya. Nah, sebentar. Oke. atau saya share screen dari ya Bu. Dari Dari ya Bu. tempat Dari Bunda? apa? Bisa? File. Oh iya, tapi Bunda saya jadikan host dulu. Cukup ini atau langsung dari Bunda? Dari Ibu aja nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Nah, kalau dari Bunda harus saya jadikan host dulu seperti itu. Oke, ini terlihat Bunda saya minimize ya supaya tidak menutupi. Nah, oke. Seperti ini terlihat Bunda? Terlihat ya? Oke. Nanti kalau kurang besar saya perbesar lagi. Poin-poinnya saja Di Bunda. saya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan? Ya, Oh. cuman putih aja ini, Bu. Oh, mungkin Ya, nggak ada, Bu. saya harus ulang ya. Bentar Bunda, saya stop share dulu. Oke, baru terlihat Bunda? Terlihat. Lihat, Bu. Oke, kurang Oke. besar atau cukup? Cukup. Cukup ya. Cukup. Poin-poinnya saja ya Bunda ya. Intinya jumlah ibu hamilnya, Ya, tempat, sudah. jumlah ibu hamilnya, tempat, terus yang didapat sebelum dan sesudah gitu aja Bunda. Karena kita semua materinya sudah kegiatan sehari-hari. Monggo dibaca covernya dulu sama timnya, judul sama tim begitu. Pak Narsis dibacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Salam. menggunakan tugas mata kuliah obstetrik ginekologi sosial dengan judul upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui edukasi mengenai anemia pada ibu hamil. Jadi ini kita ambil di Desa Pandanrejo, tempat BPM-nya Bu Evi, di mana kita tahu bahwa anemia ini menjadi masalah penyebab utama terjadinya kematian ibu, karena dengan anemia ini bisa menyebabkan beberapa kejadian seperti BPLR, kemudian prematur, dan juga bisa terjadi perdarahan. Jadi di sini kami jadi Desa Pandanrejo itu merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Rejoso yang terletak di dataran rendah yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Pandansari, Suklan, dan Kedan Lubang.
dengan batas wilayah Gading Winongan, kemudian sebelah timur Toyaning, sebelah barat Sadengrejo, dan sebelah utara Kawisrejo. Nah, ini di Desa Pandanrejo ini terdapat kurang lebih 24 ibu hamil. Penyuluhan pada ibu hamil ini tentang anemia pada ibu hamil ini dilakukan pada ibu hamil yang ada di Desa Pandanrejo, Kabupaten Pasuruan, baik yang periksa di BPM Bidan Evi maupun yang dilakukan kunjungan rumah. Karena kondisinya pandemi, jadi kita tidak mungkin untuk mengumpulkan secara berkelompok. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan di atas bahwa anemia ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dari ibu secara tidak langsung ya, karena dengan anemia ini bisa menyebabkan perdarahan, kemudian partes prematur, dan juga terjadinya abortus. Nah, ini dari beberapa data WHO menyebutkan bahwa ibu hamil di seluruh dunia itu 41% mengalami anemia. Begitu juga dengan kita tahu gizi ibu hamil ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini betapa masalah gizi itu menjadi masalah tersendiri bagi ibu hamil. Sehingga kebutuhan ibu hamil menjadi tidak tercukupi. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa kebutuhan gizi pada ibu hamil itu mengalami peningkatan sebanyak 68%. Kemudian yang masalah juga yang sering terjadi pada ibu hamil adalah ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin ya, sesuai anjuran, karena secara SOP minimal 90 tablet itu minimal. Tetapi pada kenyataannya ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjurannya. Ini ada beberapa penyebab nanti mengapa mereka tidak melakukan tidak minum tablet tambah darah secara teratur. Jadi nanti ada beberapa faktor seperti keluhan mual dan mual, kemudian BAB-nya berubah dan lain sebagainya. Ya. Anemi pada ibu hamil ini biasanya disebabkan kekurangan zat besi. Ya, zat besi. Jadi sebagian besar kekurangan zat besi ini diderita oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur. Maka berdasarkan uraian tersebut sangat penting dilakukan edukasi pada ibu hamil tentang pengertian anemia, penyebab anemia, tanda dan gejala anemia, pencegahan dan pengobatan anemia, juga akibat anemia terhadap ibu hamil. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang anemia. Yang kedua, tujuan khusus meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pengertian anemia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gejala anemia. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang penyebab anemia. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pengobatan anemia. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang dampak yang ditimbulkan dari anemia terhadap kehamilan. Selanjutnya, manfaat kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya ibu hamil dalam mengenal anemia pada ibu hamil sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani gejala yang ditimbulkan. Nah, pelaksanaan kegiatan konseling dan edukasi kesehatan ini dilakukan di Desa Pandanrejo, dilaksanakan 3 Agustus 2021 bertempat tinggal di BPM Bidan Evi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Karena selama masa pandemi ini
kita tidak tidak boleh mengumpulkan, maka kegiatan dilakukan secara pribadi, secara sendiri-sendiri gitu. Kemudian dilaksanakan pretest dan posttest serta konseling dan edukasi kesehatan mengenai anemia pada ibu hamil. Kegiatan konseling dan edukasi kesehatan mengenai anemia. Langsung saja nggih Bunda. Langsung. Dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan kegiatan. Kegiatan survei di tempat konseling dan edukasi kesehatan, yaitu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, permohonan izin kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada bidan praktik swasta, yaitu bidan EVI. Yang ketiga, mengurus administrasi dan persiapan alat serta tempat. Yang keempat, persiapan tempat untuk konseling dan pendidikan kesehatan penyuluhan menggunakan salah satu ruangan di PPM tersebut. Yang kedua, kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Jadi, yang pertama melakukan pembukaan dan perkenalan kepada audien atau sasaran. Yang kedua, konseling dan edukasi kesehatan mengenai anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, memberikan 5 pertanyaan pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil sebelum dan sudah dilakukan konseling dan edukasi. Yang keempat, sesi diskusi atau tanya jawab dengan para peserta konseling dan edukasi kesehatan mengenai anemia pada ibu hamil. Penutup, pemberian souvenir bagi peserta yang memberi pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan. Kemudian sesi foto bersama peserta konseling dan edukasi kesehatan dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran kegiatan konseling dan edukasi kesehatan penyuluhan mengenai anemia pada ibu hamil ini ditujukan kepada ibu hamil di Desa Pandanrejo sebanyak kurang lebih 12 orang ibu hamil yang terlibat dalam kegiatan ini. Output dan outcome-nya, output yang didapat dari kegiatan konseling dan edukasi kesehatan ini antara lain, pertama, ibu hamil diberikan konseling dan edukasi pendidikan mengenai anemia pada ibu hamil dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Dari hasil penyuluhan, ibu hamil sangat kooperatif dan antusias dan dapat memahami mengenai isi materi dan di akhir sesi diberikan waktu untuk tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari warga antara lain disampaikan oleh Bu Mei, yaitu pertanyaan, jika pada ibu hamil muda sering pusing, apakah itu juga merupakan tanda anemia? Ya, penjelasannya, pusing pada ibu hamil muda merupakan keluhan yang lazim yang terjadi pada ibu hamil muda. Untuk menentukan apakah itu disebabkan karena anemia atau karena kehamilannya, maka harus diperiksa tanda-tanda yang lain seperti mudah lelah, lesu, pucat, dan yang terpenting adalah pemeriksaan kadar hemoglobin. Pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Bu Musliha. Bagaimana caranya minum tablet tambah darah agar tidak mual? Penjelasannya, tablet tambah darah diminum pada malam hari menjelang tidur dengan menggunakan air jeruk, pisang, atau air putih. Tidak boleh menggunakan teh, susu, maupun kopi. Langsung ke hasil aja Bunda. Iya. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman ibu hamil ini, isi materi konseling dan edukasi kesehatan tentang anemia pada ibu hamil, maka diberikan pertanyaannya. Ini hasilnya. Outcome yang didapatkan diantaranya adalah laporan konseling dan penyuluhan pada ibu hamil mengenai anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang anemia. Sebutkan isi materi yang diberikan tentang anemia, menyebutkan isi materi yang diberikan tentang anemia pada ibu hamil. Hal tersebut terbukti dari rekap kuesioner pertanyaan sebelum dan sesudah diberikan konseling dan edukasi, di mana sebelum konseling dan edukasi sebanyak 6 ibu hamil atau 50% pengetahuannya baik. Setelah diberikan konseling dan edukasi kesehatan, terdapat peningkatan menjadi 12 ibu hamil atau 100% dengan pengetahuan baik. Ini menunjukkan bahwa peserta sangat antusias untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang anemia pada ibu hamil. Nah, ini ada 20 kuesioner atau pertanyaan yang kita sampaikan kepada ibu hamil pada saat pretest dan posttest ya. Jawabannya baik.
apabila jawaban benar 15 sampai 20. Ini di awal itu 6 orang, kemudian yang menjawab cukup yaitu 10, jawaban benar 10 sampai 15, 6 orang. Jawabannya kurang, pengetahuannya kurang, itu kalau kurang dari 10 jawaban benar. Jumlah yaitu 12 ibu hamil, presentasinya 100%. Kemudian setelah dilakukan konseling atau penyuluhan, maka pengetahuan ibu menjadi meningkat. Jawaban baik atau jawabannya benar yaitu 15 sampai 20 sebanyak 12 orang. Kemudian jawaban yang cukup 10 sampai 15 jawaban benar itu 0, jawaban kurang dari 10 jawaban benar 0. Jumlah 12 ibu hamil atau 100%. Langsung saja Bunda. Ini rekomendasi tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya langsung, nggih. Jadi rencana tindak lanjut yang pertama adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan serupa secara kontinu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai masalah-masalah kesehatan, khususnya yang terkait dengan penyakit dan komplikasi selama kehamilan. Dan kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk penyuluhan, namun dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti kegiatan kelas ibu hamil ataupun kunjungan rumah. Mengevaluasi tingkat pengetahuan ibu hamil secara periodik, juga membuka sarana diskusi melalui aplikasi media elektronik selama masa pandemi COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas dan profesi ahli gizi, dan lain-lain dalam upaya untuk peningkatan kesehatan secara holistik. Nah, kesimpulan dari kegiatan tersebut, yang pertama adalah kegiatan konseling dan edukasi kesehatan tentang anemia pada ibu hamil meliputi pengertian anemia, gejala anemia, penyebab anemia, pengobatan, dan dampak pada anemia. Yang kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan respon yang antusias dari ibu hamil di Desa Pandanrejo. Diperoleh 2 pertanyaan dari ibu hamil terkait materi penyuluhan, dan ibu hamil mengharapkan ada kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Dari 12 ibu hamil sebelum diberikan konseling dan edukasi pendidikan, sebanyak 6 ibu hamil atau 50% dengan pengetahuan baik. Setelah konseling dan edukasi, terdapat peningkatan menjadi 12 ibu hamil atau 100% dengan pengetahuan baik. Kemudian saran, kegiatan konseling dan penyuluhan seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran ibu hamil yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama informasi mengenai anemia pada ibu hamil selama kehamilan. Ini langsung saja nggih Bunda nggih. Ini SAP-nya langsung saja. Ya. Ini Di lampiran itu kita melampirkan SAP-nya, kemudian posisi posisi ketika melakukan kegiatan, kemudian juga kuesioner. langsung ke kuesioner nggih Bunda. Ya, ya. Ada kuesioner untuk mengukur pengetahuan ibu hamil. Nah, ya. Kemudian kita menggunakan lipat sama lembar balik, Bun. Juga buku KIA ya. Jadi ini kuesioner, ini lembar balik yang bisa kita pakai yang biasanya dilakukan di kelas ibu hamil, atau bisa juga menggunakan leaflet. Baik, kemudian ini dokumentasinya nggih Bunda nggih. Ya. Jadi ini beberapa kegiatan dari kelompok kami, ada yang di BPM dan ada yang memang kebanyakan berupa kunjungan rumah, karena untuk mengumpulkan secara banyak tidak memungkinkan. Baik, nih. Luar biasa, ini kegiatan yang selalu dilakukan nggih oleh Bunda.
Ya. Nggih. Nggih, baik. Itu nggih presentasinya nggih, Bunda Sri Sunarsi. Nggih. Nggih. Sudah cukup nggih, Demikian Bu? presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda sangat nggih, terima kasih. Terima kasih Bunda Sri Sunarsi yang tadi mempresentasikan dari kelompok 1 tentang anemia. Ini sudah sangat luar biasa sekali Bunda. Sebenarnya ini kan sudah selalu dilakukan oleh Bunda. Makanya tadi Bunda menjelaskan tuh sudah kayak ndak membaca. Karena sudah kegiatan sehari-hari seperti itu. Nggih. Nah, ini tadi masukan-masukan dari saya Bunda. Oke, ini nanti di penanggung jawabnya langsung BPM nggih Bunda? Berarti ini langsung saya ini aja nggih? Langsung ini nggih, BPM gitu nggih? BPM namanya BPM mana Bunda? BPM Evi Oh, Rahmawati. Rahmawati. Aja. Rahmawati. Nggih. Nah, oke. Nah, ini nanti berarti nanti juga untuk bunda-bunda kelompok yang lain nanti menyesuaikan saja masukan-masukan dari saya seperti itu. Untuk kata pengantar, oke. Tadi oke. Masukan dari saya. Nah, ini nanti Bunda dimasukkan nggih, isinya tadi pengertian atau apa seperti itu nanti ya, tambahannya nggih. Ini kan sebutkan isi materi, nanti tadi yang materinya ada berapa tadi, 4 ya, pengertian dan lain sebagainya itu Bunda nggih? Itu. Oh ya, pengertian Ya. tanda-tanda itu ya Bu. Nggih nggih. Nah, ini tadi kan, Hmm. saya meng-cross check ada 5 berapa pertanyaan nggih. Tadi kalau ini sudah benar, makanya tadi saya merahi. Tadi waktu di depan sepertinya atau saya yang salah mendengar, Bunda menyebutkan ada 5 pertanyaan kalau tidak salah. Menyesuaikan saja Bunda. Diberikan Oh, berapa nggih. tadi? Nggih, tadi 5 pertanyaan kalau tidak salah, tapi 40. ya sebenarnya 20. Ya. Di kuesioner 20 nggih, nah itu saja. 5 itu maksud saya poin-poinnya apa, kayak Oh, pengertian gitu, apa, nggih terus nggih. penyebab, Oh, gitu. nggih, berarti dari Poin 5 dasar. indikator nggih intinya, Atau kita materi. sesuaikan dengan kuesioner yang sebanyak 20, Bu? Nggih, ndak apa-apa Nggih. Bunda, itu sebenarnya kan indikator, misalkan indikator 1 ada berapa pertanyaan, indikator 2 ada kayak kalau itu seperti kita skripsi kan Bunda, indikator-indikator. Nah, sebenarnya untuk pembahasannya itu, Iya. nanti tapi terlalu detail Bunda sebenarnya, nggak apa-apa, cukup itu saja. Oke. Nah, ini tadi. Melaksanakan, nah ini tadi dari rekomendasi tindak lanjut, tadi dari hasil wawancara ada beberapa, ini nanti bisa ditambahkan. Ini sudah benar mengenai masalah kesehatan, khususnya terkait penyakit atau komplikasi kehamilan, ditambahkan ini tadi Bunda, hasil wawancaranya kan tadi responden mengatakan, bukan responden, ibu hamil ini ternyata belum ini, masih jadi rekomendasi tindak lanjutnya ini tadi. Masih didapatkan, berarti kan ini yang menjadi permasalahan kan Bunda, pertanyaannya. Belum tahu, tentang tanda anemia, terus kemudian juga ini tadi, penyebab anemia nggih. Nah itu tadi. Jadi nanti, sarannya, penekanannya atau rencana tindak lanjutnya lebih ke ini tadi, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh responden gitu. Secara umum saja Bunda, bisa ditambahkan, begitu. Jadi sesuai rencana tindak lanjutnya dan kesimpulannya seperti itu, berdasarkan hasil dari, pertanyaan-pertanyaan yang masih disampaikan oleh, ibu hamil, itu aja, tuh. Kalau yang lain sudah Ya, Bunda ini betul. tadi, jadi ditambahkan tadi masih apa, permasalahannya, cuman masalahnya itu tadi Bunda, kan yang tanya hanya 2. Untuk yang lain kan, terus kemudian dari kuesioner itu tadi sebenarnya Bunda, kita bisa lihat pertanyaan mana sih yang dijawab salah, banyak dijawab salah gitu. Misalkan tadi pertanyaannya tentang ini tadi, nomor berapa sih? Itu kalau kita memang kesusahannya itu Bunda, karena kita penyuluhan ini kan, apa namanya, eee, kalau kita memang melakukan secara detail 20 itu kan kita bisa tahu dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini tadi, nanti sama juga nanti saat Bunda penelitian juga seperti itu. Dari kuesioner yang didapatkan itu pertanyaan mana sih yang
paling banyak dijawab salah dari rekapnya tadi. Itu. Jadi misalkan, oh ternyata sebelum itu banyak responden yang menjawab konjungtiva pucat bukan merupakan salah satu tanda dan gejala anemia. Oh ternyata banyak dijawab salah sebelum. Nah, berarti kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan itu, yang masih dijawab salah itu mana gitu, berapa orang gitu. Jadi yang posnya Bunda, jadi kita bisa sinkronkan. Sebelum saya berikan edukasi itu pertanyaan mana yang banyak dijawab salah, terus kemudian setelah diberikan pendidikan itu, pertanyaan mana juga yang masih banyak dijawab salah. Nah, itu nanti rekomendasi tindak lanjutnya itu. Misalkan ternyata sebelum dan pos, ternyata setelah diberikan pertanyaan ini tadi, misalkan anemia pada kehamilan tidak membahayakan ibu dan anak. Nah, ini yang menjadi masalah, Bunda. Ternyata setelah diberikan edukasi, ada responden, misalkan 4 responden, yang tetap menjawab salah tentang anemia gitu. Nah, makanya ini Bunda sebenarnya yang kita menemukan akar permasalahan secara di lingkungan seperti itu. Kalau kita kan selama ini misalkan anemia, kalau ibu hamil mengalami anemia kan bisa menyebabkan perdarahan begitu. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kenapa perdarahan seperti itu? Karena ibunya anemia. Kenapa kok ibunya anemia? Nah, ternyata terjawab Bunda dari penyuluhan ini. Ternyata ibunya ini tadi, ternyata, ini tadi, ibunya beranggapan bahwa anemia itu tidak membahayakan ibu dan anak. Nah, ketemulah akar permasalahannya di situ. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya jadi lebih ke ini tadi, poin-poin yang tadi bisa masuk indikator Bunda, misalkan nomor 7 itu dari ke 5 itu masuk indikator mana. Jadi misalkan, oh lebih penekanan terhadap dampak anemia atau, apa ya namanya, komplikasi anemia. Jadi nanti lebih diberikan edukasi lagi tentang komplikasi anemia, gitu. Jadi mengerucut lagi, kalau di awal kita memberikan 5, tapi ternyata dari pertanyaan ini tadi banyak yang nomor 7 yang banyak dijawab salah, gitu. Jadi dari sini akhirnya ketemu Bunda, itu yang dimaksud akar permasalahan dari komplikasi. Nah, tujuannya di situ Bunda, kalau tidak begini kan kita juga nggak bisa secara detail kan Bunda? Nggak dari pertanyaan ini, cuman sebenarnya Iya, kalau Bu. memang iya, kalau Iya, kita betul. memang Kadang kita kan menganggap iya iya. Kita kan kalau hanya berbicara langsung kan kurang pas, cuman saya kemarin sebenarnya pengennya penekanan seperti ini, cuman di momen seperti ini kan Bunda udah banyak banyak sekali kegiatan. Saya takutnya tugas ini justru apa, membebani Bunda, makanya saya minta estimasi saja gitu. Tapi dari begini kan Bunda akhirnya paham maksudnya kuesioner itu sebenarnya apa, yang bisa menjawab kita secara teori Bunda. Kalau kita hanya misalkan seperti saya estimasi gitu kan, pertanyaan yang mana ya sebenarnya? Kan dengan, kuesioner ini kita menggali semuanya Bunda, begitu. Jadi ini nanti permasalahan-permasalahan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunda selama ini. Makanya sebenarnya kuesioner itu sebenarnya loh Bunda, tidak boleh mengambil dari penelitian yang sudah, kecuali kalau kuesioner itu sudah baku, misalkan skala Harsh. Jadi di mana-mana itu pakai itu boleh. Tapi kalau misalkan makanya Bunda itu harus membuat kuesioner sendiri sebenarnya, karena permasalahan setiap, tempat Bunda itu beda, seperti itu. Nah, makanya dari itu dibuat pertanyaannya gitu. Bunda semua pertanyaannya kita buat dari teori itu semua kita buat pertanyaan. Baru dari semua teori itu mana yang banyak dijawab salah gitu. Kalau Bunda kan bukan pre dan post. Nah, Bunda ingin misalkan misalkan hubungan anemia terhadap apa, nah sama juga. Jadi nanti Bunda juga seperti itu saat penelitian. Pertanyaan mana yang banyak dijawab salah? Pertanyaan mana yang banyak dijawab benar? Kalau yang sudah benar itu kira-kira dia apa? Nah, kan ada data umum, oh sudah mendapatkan informasi, sudah anak ketiga. Nah, itu dikaitkan, pendidikannya dikaitkan, dihubungkan, gitu. Nanti kalau misalkan anemia dengan perdarahan, nah ternyata misalkan ya Bunda, kejadian anemia terhadap perdarahan. Secara teori kan perdarahan disebabkan anemia gitu. Tapi ternyata dari tadi Bunda ada 12 responden atau 12 ibu hamil. Ternyata enggak semua ibu hamil ini misalkan penelitiannya, enggak semua ibu hamil 12 ini itu mengalami perdarahan seperti itu. Ada apa gitu. Oh ternyata perdarahan itu penyebabnya bukan hanya anemi, dari sebab lain, begitu. Jadi dari sini saya rasa Bunda lebih paham
Mas satu, nanti bermanfaat saat Bunda penelitian. Yang kedua, dari sini Bunda kita akan tahu akar permasalahannya. Nah, jadi yang berkaitan dengan seperti Bu Siti kemarin, sebenarnya ini akar permasalahannya ya sebenarnya dapatnya dari sini Bunda, gitu, dari teori. Makanya teori, itu sangat penting untuk menentukan sebenarnya kita membuat suatu pertanyaan. Nah, dari teori itu mana-mana yang banyak dijawab, salah oleh responden itu yang menjadi permasalahan dan itu yang harus kita angkat. Kita berikan apa, mungkin tetap lakukan edukasi. Jadi setelah ini edukasinya mungkin tidak secara anemi, secara adilima, tapi lebih ke mana? Lebih, oh ternyata di sini ibu hamil banyak yang kurang mengerti tentang misalkan komplikasi, anemia, gitu Bunda. Itu dari saya itu. Jadi nanti saya rasa dari bunda-bunda yang lain, saya rasa juga begitu, nanti di setiap topik pastinya ada, mana ya, cuman karena ini tadi Bunda, yang penting Bunda tahulah sekarang. Tapi nanti kalau dari bunda-bunda yang kemarin misalkan masih saya bilang estimasi atau apa, enggak apa-apa Bunda, ini karena Bunda sudah melakukan, ini laporannya singkat, sudah tahu intinya, tapi Bunda semua udah tahu kunci-kuncinya di sini. Dengan begitu Bunda udah memahami nggih maksudnya saya kenapa membuat penyuluhan, kenapa ada pre dan post seperti itu sebenarnya. Oke, saya sangat apresiasi sekali dari kelompok 1. Nanti Bunda bisa ditambahkan nggih, apa namanya, daftar ibu hamilnya. Nama-nama aja cukup Bunda, dicentang aja nama-namanya. Mungkin bisa ditambahkan keterangan dia usia kehamilan gitu aja. Itu aja cukup, usia kehamilan Iya, G Bu. berapa begitu. Jadi ya, usia kehamilan G berapa, keterangannya nanti bisa ditambahkan, diagnosanya G1, P berapa, usia kehamilan berapa gitu aja. Tanda tangan cukup dicentang saja, ditanda centang gitu saja. Oke Bunda, saya rasa, cukup sekali. Oh kemudian juga untuk nanti tambahan karena tadi kan memang tempatnya di PPM, tapi kan ternyata pelaksanaannya bunda-bunda door to door seperti itu nanti bisa ditambahkan mekanismenya selain bertempat di BPM Bunda Evi, tetapi, juga kita, datang ke rumah seperti itu. Itu aja nama SOP-nya. Oke baik, luar biasa kita berikan applause untuk, kelompok 1 Jangan kita. meskipun nggak terlihat ya, mungkin raise hand atau seperti apa. Oke. Oke baik saya stop. Saya mungkin dari bunda-bunda yang lain ada masukan seperti itu? Atau sudah cukup? Iya Bu, Bagus. sudah insya Allah. Ini jadi kita jadi ngerti kadang kita itu kan masalah, karena pengetahuan kurang gitu. Tapi Hanya gitu pengetahuan aja kurang kan? itu Yang pengetahuan yang apa? mana gitu. Iya, Jadi begitu. dengan gitu akar Oke. masalahnya itu ternyata bisa dicari dengan seperti ini. Iya, dari kuesioner. Makanya penelitian itu kalau kita nggak, kuncinya itu kuesioner Bunda. Kita bisa membuat pembahasan yang banyak itu dari kuesioner. Nah, dari kuesioner itu kita temukan yang sesuai dengan teori, mana yang nggak kenapa, terus kemudian dipadukan penelitian yang dahulu. Makanya keaslian penelitian itu, perlu Bunda, Bapak. Dari sini nanti ada banyak masukan-masukan seperti itu. Terus kemudian ini nanti sebenarnya untuk yang kalau memang lebih fokus lagi, Bunda bisa tambahkan di sini. Untuk kuesionernya nih, ada indikasi misalkan ditambahkan, sebentar, saya perkecil dulu. Misalkan tadi ada berapa? Ada 5 indikator ya Bunda ya tadi? Ada 5 materi nggih? Nah, yang pertama tadi tentang apa Bunda? Pertanyaan yang pertama? Pengertian anemia. Nah, ini kita di Pengertian sini anemia. nggih, nah kita tulis ini indikator 1 misalkan, pakai 1 aja Romawi ya, misalkan ini indikator anemia. Pengertian anemia. Ya, indikator anemia itu ada berapa pertanyaan begitu. Indikator pengertian ya? Indikator kok saya tulis Iya, pengertian anemia. anemia nggih. Nah, ini misalkan pengertian anemia. Nah, ini pengertian anemia ini indikatornya. Kita blok di sini. Nah, gitu. Kita tuliskan. Nanti ada berapa. Terus kemudian yang kedua apa Bunda? Yang keempat itu tanda-tanda anemia. Tanda-tanda yang ya. poin 4. Nah, ini tadi. Ini kublet pucat, konjungtival. Nah, ini yang kedua. Nah, ini tadi tentang tanda-tanda nggih, Bunda. Tanda. Bisa ditambahkan. Nggih, bisa ditambahkan ada indikatornya. Tanda-tanda anemia. Oh, Nah, begitu. Nah, dari indikator ini kita bisa tahu
pertanyaan mana sih yang paling banyak dijawab salah oleh responden dari hasil rekap kuesioner sesudah aja Bunda. Nah, ternyata kan ada Iya. peningkatan ya. Kalau sesudah ternyata tadi saya katakan ini tadi, anemia pada kamu tidak membahayakan. Ini nomor 7 ini termasuk apa Bunda? Masuk apa? Masih masuk tanda-tanda? Penyebab apa? Akibat itu loh, Bu. Akibat ya? Akibat bahaya Oke. anemia. Ini Iya. berarti lemah. Oh, ini sudah tanda bahaya. Oh, bentar. Untuk tanda nomor 3 Iya. masuk nomor berapa Bunda? Mungkin Pertanyaan indikator 3. nomor ini mungkin berarti harus diinikan lagi Bun ya. Di apa kelompokkan lagi karena di sini Kelompokkan ada apa lagi. anemia defisiensi bisa Nah, merupakan anemia ini kan berarti nggih. harus dikelompokkan sesuai tadi poin-poinnya ya. Oke. Enggak apa-apa Ini tapi kan yang masih nggih. Awal nggih. yang penting nanti Bunda maksudnya ini kan untuk nantinya Bunda misalkan. Nah, ini nanti bisa ditambahkan misalkan tadi banyak yang dijawab konjungtiva pucat dulu kan merupakan salah satu tanda gejala. Ternyata banyak dijawab salah gitu oleh responden. Berarti ternyata nanti Bunda penekanannya itu berarti beberapa ibu hamil itu belum tahu tentang tanda-tanda anemia. Jadi permasalahannya itu. Anemia. Ya, kenapa kok masih banyak Iya, Bu. anemia? Ternyata itu tadi dari akar permasalahannya ibu hamil di tempat Bunda sebagian kecil lah ya, karena hanya beberapa belum mengerti tentang tanda-tanda anemia. Yaitu sebenarnya akar permasalahannya Bunda. Gitu. Jadi memang perdarahan karena apa? Karena anemia. Anemia kenapa? Kalau dari sini, oh karena ibunya ini tadi tidak mengerti tanda-tanda anemia. Nah, itu nanti Bunda boleh dilanjutkan seperti itu nanti. Ada 20. Luar biasa sekali. Oke. Nggih, ini saya Terima simpan kasih, nggih. Barma. Sama-sama. Ini saya simpan nggih Bunda. Saya simpan. Nanti saya kirim saja. Nanti kalau misalkan mau perbaikan yang di drive dihapus saja Bunda dikirim ulang. Kirim ulangnya Bunda nanti intinya Bunda kalau bisa ya secepatnya, tapi kalau nggak bisa masih ada tugas-tugas yang lain, nanti finishnya saat kita mau ujian Bunda. Jadi harapannya nanti pas ada pengumuman UAS di akhir kegiatan perkuliahan, biasanya kan 1 minggu kan setelah perkuliahan selesai, 1 minggu, minggu depan kita sudah masuk UAS, harapannya semua sudah lengkap begitu. Oke, ini saya simpan dulu, saya stop share dulu, sebentar. Oke. Oke Bunda, selanjutnya ini tadi untuk yang selanjutnya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 bagaimanakah kita share nggih, mungkin langsung intinya saja tadi mungkin untuk prosesnya seperti itu sudah diwakili, nanti langsung saja ke deskripsi jumlahnya kemudian hasil seperti itu. Oke, saya share. Sebentar saya download dulu yang di drive. Kelompok 2. Saya download dulu. Oke. Oke, saya share. Terlihat ya Bunda, saya perbesar. Jelas, Bu. Oke. Monggo untuk kelompok 2. Monggo untuk kelompok 2. Bunda siapa? Dari kelompok 2? Suara saya terdengar nggih? Terdengar, Bu. Nggih. Dengar, Bu. Dengar Bunda.
Nggih. Monggo untuk kelompok 2, siapa yang mewakili? Bunda siapa? Anggota kelompok 2 siapa? Oke. Kalau tidak ada, saya bacakan saja ya. Ketuanya Bunda NNL Aisyah, anggotanya Bunda Eni, Bunda Yulia, Bunda Mastinah ya. Oke. Kemudian Bunda Iin, Bunda Eka. Oke, tadi upayanya. Nah, ini nanti mungkin bisa ditambahkan. Ini nanti tempatnya di mana nggih, Bunda? Nanti bisa menyesuaikan kalau di bidan koordinator berarti di mana? Di puskesmas. Kalau BPM kan di bidan. Mungkin nanti Puskesmas. di puskesmas nggih, nggih. Tapi diizinkan toh Bunda untuk nanti stempel dan tanda tangan. Selama diizinkan enggak apa-apa. Biasanya diizinkan, Bu. Diizinkan nggih, nggih. Mudah kok, Bu. Oh, nggih pun kalau diizinkan enggak apa-apa. Maaf Bu Erina, Dalem. untuk kelompok 2 saya akan presentasi. Oh, nggih, monggo Bunda. Mungkin karena sinyal atau apa Nggih. begitu nggih, monggo. Oke. Nggih, dari nggih langsung sini saja. Terlihat nggih, Bunda? Nggih. Nggih Bu, terlihat Bu. Oke, monggo Bunda inti-intinya saja, terutama lokasi sama hasilnya saja nanti. Nggih. Monggo. Untuk lokasi kita ngambilnya di Puskesmas Keraton Bu, Oh, karena puskesmas, nggih. kita bekerja di Puskesmas Keraton. Nggih. Nanti jadi ini Penanggung nanti jawabnya lahan bidan koordinatornya Bu Asia. Oh, nggih. Berarti nanti ditambahkan kalau tadi kan BPM begitu ya, Bunda, tapi nanti ditambahkan puskesmas nggih? Nggih. Nggih, itu aja. Ini Terus saya nulisnya cuma bidan koordinator gitu. Oh, Bu Erma. gitu. Oh, gitu. Enggak apa-apa nggih Nggih. berarti? Nggih. Ya sudah berarti. Ditambah gimana Bu? Di tempatnya Bunda, misalkan PKM puskesmas begitu. Nah, itu. Nggih. Puskesmas mana? Puskesmas mana tadi? Puskesmas Keraton, Puskesmas bidan Keraton. koordinator. Nggih. Puskesmas Keraton. Puskesmas. Nah, gitu. Dan Keraton. KRA. ya. Keraton. Oh, Puskesmas Keraton. Iya. Puskesmas. Nah, Puskesmas Puskesmas Keraton. gitu aja. Nggih. Oke, nanti langsung stempel. Oke. Nggih. Kata pengantar kita lewati saja, daftar isi kita lewati. Nah, pendahuluannya ini tadi. Nggih. Sudah langsung ya, Puskesmas Keraton. Monggo, singkat saja Bunda. Nggih. Untuk analisis situasi, sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Keraton yang mengalami hiperemesis gravidarum adalah primigravida yang berusia kurang dari 20 tahun. Bunda Itu kita sebentar. Bunda mohon maaf Bunda Julia, kalau bisa nggih seandainya pas Bunda presentasi bisa buka kamera karena kita kalau rekam Bunda nanti terlihat. Kalau kita off nanti pas saat kita rekam di YouTube Bunda tidak terlihat. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa Bunda. Iya Bu, bisa Bu. Rekamannya biar nanti wajah Bunda tampak begitu. Karena ternyata kalau direkam pas off kamera itu hilang begitu, nggak muncul nama, nggak apa begitu. Nggih. Bu. Mohon maaf Nggih, sebelumnya. Tapi kalau sakit loh Bunda, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nggih, bisa Bu. Nah. Untuk analisis situasi, sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Keraton yang mengalami hiperemesis gravidarum adalah primigravida berusia kurang dari 20 tahun.
Itu kita ngambil dari data register di Puskesmas Keraton. Langsung ya. Nggih. Nggih, mungkin latar belakangnya singkat saja Bunda mungkin. Tapi ini untuk penyuluhan tidak ibu hamil yang hiperemesis nggih Bunda. Semua ibu hamil toh kemarin? Semua ibu hamil. Semua ibu hamil nggih. Oke. Ya, nggih. Oke. Langsung saja Semua nggih. ibu hamil. Tapi untuk kasus sendiri ada Bunda di tempat Bunda hiperemesis? Ada. Ada, nggih. Ada. Nanti bisa ditambahkan saja. Berapa persen di tempat Bunda rata-rata yang mengalami apa namanya hiperemesis gitu aja. Ya itu. Kemudian dampaknya seperti itu. Oke. Langsung tujuan umum, tujuan khusus. Ini tadi ya, monggo Bunda, tujuan khusus dan tujuan umumnya. Untuk tujuan umumnya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya konseling dan edukasi mengenai hiperemesis pada ibu hamil. Untuk tujuan khususnya mengidentifikasi pengetahuan ibu hamil tentang hiperemesis sebelum diberikan penyuluhan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang hiperemesis setelah diberikan penyuluhan. Yang ketiga, menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang hiperemesis sebelum dan setelah diberikan penyuluhan. Oke, baik Bunda, ini nanti untuk tujuan khususnya ini kan Bunda seperti penelitian. Nanti tujuan khususnya indikatornya Bunda saja. Jadi indikatornya Bunda hiperemesis itu memberikan apa gitu. Kali nanti Bunda penelitian. Nggih, gitu nggih. Ya, jadi misalkan ada berapa indikator begitu. Nggih. Oke. Kemudian manfaatnya langsung saja nggih Bunda ke hasilnya nggih. Bunda pakai 10 pertanyaan nggih ini nanti. Maaf Bu Irma, itu tadi untuk yang kuesionernya belum tercantum di ini. Nggih. Enggak apa-apa Bunda. Nanti saya tambahi. Enggak apa-apa. Ini kan saya memang mengatakan enggak harus hari ini selesai Bunda. Jadi seperti ini kan nanti kekurangannya mana-mana seperti itu nggih ya. Kalau jelas untuk kelompok Bunda ini ada 10 pertanyaan nggih Bunda nggih. Nggih, ada 10 pertanyaan, kemudian sasarannya ada 15 ibu hamil nggih. Nggih. Gitu saja nggih, langsung kita cross check aja nggih Bunda nggih. Jadi output dan outcome-nya ini tadi. Nah, ada pertanyaan nggih. Monggo Bunda langsung pertanyaannya saja yang dibacakan. Pertanyaan dari Nyonya Y, apa yang terjadi jika terjadi hiperemesis? Untuk penjelasannya kehilangan cairan tubuh. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Nyonya M, apa gejala hiperemesis pada ibu hamil? Untuk penjelasan sakit kepala, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, inkontinensia urin, jantung berdebar. Untuk pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh Nyonya I, apa faktor penyebab hiperemesis pada ibu hamil? Untuk penjelasannya sering terjadi pada primigravida, diabetes, dan kehamilan ganda akibat peningkatan kadar HCG. Oke, ada 3 pertanyaan nggih Bunda nggih? Nggih. Nah, nanti masukan dari saya, pertanyaannya Bunda ini inkontinensia urin, Bunda jadikan ini pertanyaan umum. Nanti takutnya respon ibu hamilnya iya, nggih. Jadi ini tadi. Nah, ini nanti mungkin Bunda bisa jelaskan dengan bahasa sehari-hari gitu aja. Kalau karena ini kan semacam kita tanya dan Bunda menjelaskan. Kalau kita kan tahu tuh Bunda maksudnya, tapi ini kan ke pasien gitu. Tapi saya rasa saya rasa Bunda sudah melaksanakan semuanya gitu. Tinggal hanya kadang ya ini tadi menulis laporan itu kadang kalau yang sudah lama itu ya seperti ini Bunda. Yang penting gitu. Kadang kita kan nulis laporan tuh bingung ya Bunda ya gitu. Karena kadang kita suka lupa gitu. Jadi nanti masalah saya menyesuaikan dari bahasa-bahasa yang bisa saya rasa kan Bunda nggak mungkin juga sebenarnya menjelaskan seperti itu misalkan. Cuman karena sepanas sama penulisan laporan gitu. Itu tadi. Nah, itu tadi. Kemudian langsung saya cross check saja hasilnya ini tadi nggih.
Tadi berarti tadi berapa pertanyaan Bunda? Jumlahnya? 10. 10. Oh, oke. 10. Berarti ini tadi Oke. 10, 2 sebelumnya 2. Ini berarti respondennya Bunda belum pas. Ini hanya respondennya Bunda 5 kalau kita lihat dari sini. Nggih, Bu. Responden Bunda kan 15. Ini total harusnya 15 Bunda. Nah, ini total harusnya 15. Makanya ini ketemunya 0,0. Nah, Nggih. Nggih, nah nggih, ini Bu. Bunda harus 15 gitu. Nah, kemudian sesudah ya, ada peningkatan. Nah, di sini kalau ini sudah 15 ya. 7. Ya, ini sudah 15. Nah, ini tadi 115. Sudah 15. Itu tadi maksud kelompok kami kan sebelum diberikan penyuluhan gitu Bu Erma. Nggih, sebelumnya Nilainya tetap baik, nggih. 2. Cuma Berarti 5 yang gitu. kurang berarti ini 10 berarti nggih? 10. Yang kurang 10. Terus Oke. setelah dikasih penyuluhan Ini yang naik. nggih, Cukup, gitu. nggih. Nggih, baik Yang Bunda. Jadi matanya baik 8, yang cukup 7. Jadi nggih, totalnya 15. nggih. Berarti Nggih. intinya kan sebenarnya di tempat Bunda yang menjadi permasalahan nih, yang menjadi masalah ini kan 7. Kalau yang kurang kan sudah nggak ada toh Bunda? Tapi yang cukup, tapi masih ada Nggih, yang nggih. cukup. Nah, cukup ini kira-kira Oh, pertanyaan mana sih yang banyak dijawab salah? Nah, itu nanti yang menjadi akar permasalahan dan nanti rencana tindak lanjutnya, seperti itu. Disampaikan di dalam ini tadi konselingnya. Seperti dari oke. kelompok 1 tadi nggih. Satu. Nggih, nggih. Pertanyaan mana tadi? Ini ada 7 orang ini dia dia kurang paham salahnya di pertanyaan yang mana, seperti itu. Nggih. Oke, lebih Nggih, ke nggih. nah nanti kan ada dari 10 kan Bunda ada indikator tadi. Misalkan dari 10 itu misalkan pengertian hiperemesis itu ada berapa, seperti itu. Iya, Nggih, tadi. nggih. Nah itu. Ini program konseling ini nanti bisa ditambahkan nggih, rencana tindak lanjutnya ini tadi dimasukkan dari hasil tadi yang didapatkan pertanyaan yang kurang. Jadi nanti lebih Nggih, penekanan nggih. penyuluhannya misalkan lebih penekanan terhadap misalkan komplikasi hiperemesis seperti itu atau Yes. gejala seperti itu nggih. Jadi nanti saya blok aja nggih, khususnya yang terkait penyakit komplikasi seperti itu. Nah, bisa ditambahkan. Ini sudah benar Bunda, cuman ditambahkan saja seperti itu. Oke, terus kemudian ini tadi seperti itu sudah 3 pertanyaan. Oke, kemudian ini ya 15 hasilnya nggih, 3 pertanyaan. Ini nanti Bunda kalau lebih bagus lagi juga bisa ditambahkan 3 pertanyaan itu mengenai indikator atau berapa seperti itu. Lebih ke mana? Sarannya juga Nggih. sama tadi. Nah, kemudian SAP seperti ini. Nah, tadi ini Bunda ternyata ada 5 ya, pengertian, penyebab, tanda, dan gejala hiperemesis, cara pencegahan, dampak. Nah, ini tadi ya saya katakan Dampak. 7 responden itu pertanyaan yang mana lebih mana? mengarah ke Nggih. ya tanda dan gejalanya atau cara pencegahan yang masih banyak belum ditahu. Jadi itu yang menjadi akar permasalahan. Nggih. Ya. Dari sini kan sebenarnya sepele tuh Bunda. Ya bukan sepele ya, ternyata kok masih ada yang tidak tahu tanda dan gejala hiperemesis gitu. Nah, dari situ akhirnya yang bisa Hiperemesis. menyebabkan hiperemesis. Makanya kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi. Kan seolah-olah kayaknya ibu hamil tadi udah mengerti kan tentang anemia, tapi begitu kita tanya secara detail masih ditemukan 7 yang belum paham seperti itu. Nah, dari situ. Nah, karena kita rata-rata kan yang kita kawal itu kan justru yang mereka sudah paham karena mereka periksa. Coba kalau kita nggak menanyakan kuesioner seperti kan kita nggak tahu kan Bunda. Kita nggak tahu yang bagian mana gitu. Tuh, oke. Kemudian sasaran tadi sudah langsung saja materi, nggih. Nah, kemudian ini nanti Bunda pakainya apa? Pakai konseling atau penyuluhan? Penyuluhan, Bu. Penyuluhan. Nanti kalau penyuluhan yang ini dihapus, tapi kalau pakai dua-duanya nggak apa-apa. Tuh, kemudian ini salam pembuka. Ini nanti penyebab, oke. Nah, ini tadi ini ya pakai leafletnya. Oke, hiperemesis sebentar saya. Ini tadi jumlah anak. Nah, nanti pertanyaannya seperti yang disampaikan Bunda nggih, belum nggih? Nanti bisa ditambahkan. Kan ada 5 indikator kan Bunda tadi.
Nah, masuk pengertian ada Nggih, berapa soal nggih, seperti pilihan itu. nggih, Penyebab, penyebab nggih. Kemudian Nggih. ditanda centang, kemudian rundown seperti itu. Nah, nanti nama mungkin keterangan bisa dituliskan G berapa begitu, G1, Nggih, P0, usia kehamilan gitu aja. Minggu. nggih. Nanti dicentang saja Bunda. Jika tidak mungkin tanda tangan atau kalau enggak Bunda tanda tangani. Oh, ini oke, penyuluhan. Oke. Baik, luar biasa. Oke, itu Bunda masukan dari saya. Itu. Nggih, nggih Bu Erma. Oke, tapi udah luar biasa Bunda untuk kelompok 2. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Mungkin bisa raise hand karena nggak terdengar ini karena semua di mute. Oke. Terima kasih Bunda Yulia yang sudah mewakili dari kelompok 2. Saya stop share. Seperti itu nanti saya simpan dulu. Selanjutnya kelompok 3 mungkin langsung saja nanti saya langsung konfirmasi begitu saja nggih Bunda ya. Nanti karena Nggih, nggih. ini 4 kelompok nih, nanti ada beberapa kelas yang 10 kelompok mungkin nggak sampai sore gitu. Oke. Saya sekarang buka Google Drive-nya untuk kelompok 3 seperti itu. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih Bu dan minta maaf. Mboten Tadi telah. napa-napa Bunda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bunda. Oke. Ini kan Nanti saya SOP. perbaiki Bu. Nggih, Kami perbaiki. ini kan SOP-nya kita toh Bunda. Seperti ini. Untuk seperti prosedur SOP kan memang butuh waktu, apalagi Bunda luar biasa. Baru kemarin terus 2 minggu ya belum sampai sudah ready. Saya download dulu. Sebentar. Nanti yang sudah saya tandai langsung saya kirim ke PJMK nggih Bunda nggih. Jadi nanti bisa langsung pakai itu untuk merevisinya. Share screen. Nah, oke. Bunda ini kelompok 3 langsung saya konfirmasi saja nggih. Untuk kelompok 3 ini ada Bunda yang mewakili? Iya Bunda saya. Bu Indah, oke. Terima kasih ini ya. Upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui edukasi mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Ya, moga Bunda langsung latar belakang singkat saja. Nggih. Oke. Di sini latar belakang kami mengambil dari Desa Werati yang kebetulan dekat dengan Puskesmas Ombalambil. Jadi di sini mengetahuinya Bikor Puskesmas Ombalambil. Tapi di sini kami mengambil dari pasien dari Puskesmas untuk Sepertinya sinyal. Suara saya terdengar Bunda yang lain? Sinyalnya iya Bunda. Ya, sinyalnya Bu Indah sepertinya. Nah, ini Bunda kendalanya kalau kita Iya. Ini. Iya, Bu. Nggih. Bu, saya dari anggota yang kelompok 3 bisa melanjutkan. Nggih, monggo. Terima kasih, Bunda Siti. Ya. Nggih. Saya bisa melanjutkan, Bu. Nggih, monggo. Ya, di sini tadi latar belakang ini diambil dari Desa Werati yang kebetulan dekat dengan Puskesmas Ambalambil. Di sini di Desa Werati dengan mayoritas penduduknya berpendidikan SD. Jumlah penduduknya sekitar 665 kakak dan di situ sebagian besar pekerja petani. Dan kemudian di sini kami melaksanakan penyuluhan karena dianggap pengetahuan ibu hamil masih rendah. Oke, mungkin bisa Di sini ditambahkan selanjutnya jumlah ibu hamil ya Bunda? Oh Ibu ya. hamil. Oke, jumlah ibu hamil gitu aja nanti. Enggak semuanya sih, hanya sebagai jumlah gitu aja. Berarti nanti ini tempatnya di mana Bunda? Di desa? Di Desa Werati, dekat dengan Puskesmas yang berarti ditempati kami.
Oh, nggih, berarti nanti penanggung jawab lahannya desa nggih Bunda ini nanti, nggih? Desa, bidan desa, Iya, Bunda. bidan desa Iya. nggih? Oke. Berarti bidan desa nggih? Gitu nggih, bidan desa begitu nggih nanti? Atau nanti Iya, desa iya, Bu. nggih? Bidan desa, mana tadi, mana Bunda? Urati, Urati. Ini, Urati? Iya, Nggih. iya. Oke, ini tadi sudah. Nggih. Tujuannya, nggih. Tujuan umum dan tujuan khusus. Iya, tujuan umum untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang. Dan tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kebutuhan nutrisi ibu hamil dan meningkatkan kebutuhan ibu hamil tentang masalah yang berhubungan dengan gizi ibu hamil. Dan manfaatnya di sini wawasan masyarakat khususnya ibu hamil dalam mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani gejala yang ditimbulkan. Ini langsung saja nggih. Ini langsung ada 10 pertanyaan nggih Bunda nggih? Nanti Iya, iya. ada 10 pertanyaan. Kemudian ini Maaf Bunda, tadi. sinyalnya tadi jelek. Nggih. Nggih. Lah ya ini kendalanya begitu. Tadi diteruskan sama Bunda Siti. Iya, Kompak tadi saya sekali. sudah mau langsung. Oh, nggih. Ini tadi langsung saya hilang. masuk, nggih, langsung saya masuk output. Bunda langsung pertanyaan saja. Didapatkan berapa ini? 3 ya? Oh ya. Iya, Iya. dari 10 ibu hamil yang diringkas itu menjadi 3 pertanyaan. Nggih. Bu Rohimah, ini tadi ya. Perbedaan, nggih. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi tentang ini tadi ya kebutuhan gizi. Pertanyaannya, pertanyaan kedua tentang saya tidak bisa makan nasi karena selalu mual. Cara mengatasinya, jadi permasalahan didapatkan Ya, dia lebih tentang perbedaannya. Belum mengetahui tentang perbedaan ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua lebih tentang cara mengatasi, nggih. Cara mengatasi mual. Terus kemudian nomor 3-nya tentang ini tadi, cara memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yang vegetarian ya. Maksudnya vegetarian itu dia suka mengkonsumsi sayur begitu atau gimana Bunda? Iya, kayaknya ibunya itu enggak suka kayak ikan gitu, sukanya sayur Bunda. Jadi selalu sayur, kayak ikan laut itu enggak mau. Enggak mau gitu. Tapi selama hamil ini saja toh? Selama hamil. Oke, jadi Tapi nanti. juga minum susu ibunya. Oh, okay. Tapi kan tercukupi. Ya, jadi Bunda nanti rencana tindak lanjutnya ini juga dari hasil-hasil diskusi yang saya katakan tadi dimasukkan di dalam hasil ini ya, laporan outcome-nya. Ini tadi, sebentar. Kemudian hasilnya dari 10 ibu hamil langsung masuk ke tabel nggih ini? Nggih. Nggih. Sebelumnya ada 4 nggih. Cukup 2, kurang 4. Nah, tapi rata-rata semuanya yang kurang sudah nggak ada ya Bunda ya. Nah, jadi di sini Iya, masih sudah. ada 1 ibu hamil. Nah, ini nanti Bunda dari kuesionernya dia lebih ke apa? Dari kuesioner yang Bunda sampaikan tuh dia menjawab pertanyaan salah itu di nomor berapa, seperti itu. Nomor berapa? Nggih, seperti itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan di tempat Bunda, seperti itu. Kemudian diberikan rencana tindak lanjut dari tadi pertanyaan yang dia belum tahu ditambah dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner tadi ibunya yang mana yang masih dijawab salah, seperti itu. Ya, kemudian rekomendasi tindak lanjutnya tadi itu bisa ditambahkan saya katakan tadi. Nanti bisa ditambahkan terkait pertanyaan yang Ibu belum dipahami sama pertanyaan yang salah tadi, yang masih dijawab salah, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi 3 pertanyaan, oke, saran. Ini tadi latar belakang konseling, oke. Oke, Bunda pakainya konseling apa penyuluhan ini, Bunda? Ada yang penyuluhan Gabung pada ya? kelas ibu. Oh, jadi gabung ya, Dan mix ada ya? yang konseling juga Oke, baik. pada pasien. Iya. Mix berarti.
Nah, ini SAP. Nah, nanti dari sini kalau Bunda bisa, tadi ada 3 indikator nggih. Bunda boleh langsung pakai pertanyaan, pakai indikator juga boleh. Tapi lebih baik memang dimasukkan indikatornya apa. Cuman di contoh saya kemarin tidak memasukkan indikator. Tadi kegiatan. Oke, nanti Bunda tambahkan nih tadi G berapa gitu nggih? GP Nggih. gitu. Usia kehamilan gitu. Bisa dicentang saja. Kemudian nah ini tadi edukasinya. Oke. Luar biasa. Oke. Oke. Terima kasih Bunda untuk yang kelompok 3. Tiga. Oke. Sangat saya apresiasi. Kita Terima raise kasih, hand Bu. dan tepuk tangannya. Mungkin yang terdengar saya di sini. Oke, monggo. Saya terima kasih untuk kelompok. Rasanya kok kurang nggak terdengar ya Bunda ya. Kalau di kelas mungkin rame gitu ya. Kalau ini kita ramenya kita sendiri yang mendengar. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan-tambahan lain dari Bunda-Bunda yang lainnya. Cukup nggih? Nanti berarti yang kurang-kurang nanti saya ini tadi yang saya merah-merah. Oke. Sekarang kelompok Ya, terima kasih, Bu. 4. Terima Sama-sama. kasih, Bu. Terima kasih juga Sinyalnya. untuk kelompok 3. Oke, sekarang saya download dulu untuk kelompok 4. Saya download dulu. Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Monggo untuk yang kelompok 4. Ya baik Bu, di sini saya mewakili kelompok 4. Oke, Bunda Santi, mohon maaf sebelumnya kalau bisa membuka kamera, dibuka Bunda biar nanti terekam. Oh iya. Karena kalau off eman-eman. Karena nanti Ya, maaf. enggak terlihat. Oke, monggo silakan. Kelompok 4 insya Allah masih belum sempurna Bu, tapi karena kesibukan juga, tapi sudah alhamdulillah separuh-separuh diskusi dari teman-teman lumayan. Ada yang jauh dari Prosida, dari Probolinggo, jadi ya mohon maaf jika kurang sempurna. Kelompok 4 akan menyampaikan hasil laporan kegiatan penyuluhan, yaitu upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan muda. Yang dilakukan di tempat, karena sebagian besar anggotanya ada di Puskesmas Bulu Kandang, jadi kami ambil di Puskesmas Bulu Kandang, Bu. Puskesmas Bulu Kandang. Anggotanya 6 orang. Ya. Nanti langsung kebetulan ini. Puskesmas Bulu Kandang. Oke. Bulu Kandang itu tidak punya bidan desa, Bu. Karena langsung di puskesmasnya, cuman memang kegiatannya disamakan dengan seperti kegiatan di bidan desa. Tapi Dokter Kebetulan Siti Khalifah nanti berkenan Bunda untuk tanda tangan atau begitu? Insya Allah Bu, beliau sudah kami sebelumnya sudah kami konfirmasi dan beliau ya monggo saja ya. Terima kasih. Maksudnya enggak maksudnya kalau bersedia misalkan surat atau apa mboten nggih Bunda nggih? Begini saja enggak masalah nggih. Syukurlah welcome. Ya, terima kasih banyak. Karena anak buahnya 4-4-nya sekolah semua ini. Oh nggih. Gitu. Terima kasih banyak Bunda. Ya. Langsung saja. Background atau latar belakang dilakukan di Desa Bulu Kandang. Yang untuk masalah analisis situasinya ya sebagian luas wilayah 19,667 km. Ini khusus yang kami ambil di sini adalah RT yang kami lakukan penyuluhan, Ibu. Kebetulan di sini yang kami
lakukan penyuluhan di kelompok ibu hamil sama dengan teman-teman yang lain karena memang itu program, jadi mau tidak mau bisa kami gunakan untuk penyuluhan ibu hamil yang di sini kita garis bawahi di tanda bahaya kehamilan mudanya. Yang mana di buku KIA juga sudah ada, Bu. Jadi kita hanya menekankan kepada para ibu-ibu untuk semakin waspada dengan gejala yang bikin apa istilahnya waspada terhadap gejala yang membahayakan, hanya itu. Oke, mungkin ditambahkan jumlah ibu hamil ya Bunda. Ya, ini kita bagi 2 season, Bu. Jadi jumlahnya 21 orang. Jadi kita ambil di season hari 10 orang, terus di season hari sebelumnya selanjutnya juga 11 orang. Jumlah ibu hamil insya Allah ada di ini, Bu, di di latar belakang di ini ya. Di paling bawah, Bu, insya Allah di situ kurang kami sampaikan, sebentar saya cross check. Di ini di SAP apa belakang, di SAP, belakang lampiran ya. Nanti disebutkan jumlah ibu hamil 21 orang. Terus tujuan umum dan khususnya juga di situ belum kami ganti. Enggak apa-apa. Yang penting tadi masukannya itu tadi bisa di latar belakang bisa ditambahkan jumlah ibu hamilnya juga. Ibu hamil juga. Latar belakang. Tujuannya itu pertanyaannya itu sebenarnya juga lupa belum di-crop, cuman intinya tuh pengertian tanda bahaya ibu hamil pada kehamilan muda, terus menyebutkan penyebab tanda bahaya kehamilan muda, bisa mengidentifikasi tanda dan gejala tanda bahaya kehamilan pada kehamilan muda dan menjelaskan cara pencegahan tanda bahaya kehamilan muda serta menyebutkan dampak atau bahaya tanda bahaya kehamilan muda. Baik, jadi manfaat kegiatan. Untuk kegiatannya kita melakukan kelompok dan juga perorangan live lab. Jadi selain lembar balik dengan kelompok 10 dan 11 orang, terus juga di saat kita ANCT terpadu, nah di situ juga kita masukkan juga penyuluhan seperti pada kehamilan, tanda bahaya pada kehamilan muda ini, Bu. Nanti bisa dimasukkan juga tadi dari kelompok Bunda-bunda di kelompok 1, 2, dan 3 tadi juga mungkin bisa ditambahkan ini kegiatannya tadi salah satunya seperti yang disampaikan Bunda Santi tadi, salah satunya juga dilakukan di kelas ibu hamil, juga di konseling. Jadi tertulis semua yang kita lakukan di ini apa di mana di ini prosesnya gitu tertulis. Kemudian penutupan ini sasaran ini tadi. Nah, ini tadi ada berapa pertanyaan nggih Bunda? 1, 2 nggih, monggo. Sesuai format 10 pertanyaan dan kebetulan belum kami crop tapi bisa kami bacakan mungkin hanya sekilas saja. Pertanyaannya yaitu kehamilan adalah di dalam rahim terdapat hasil konsepsi salah atau benar, tanda bahaya kehamilan dibagi 2, muda dan tua, salah apa benar untuk pre dan post testnya, Bu. Terus terlambat haid adalah tanda awal kehamilan, salah atau benar seperti itu. Terus mual, pusing dan payudara tegang, apakah termasuk tanda bahaya kehamilan? Nyeri perut bawah hebat dan keluar darah termasuk tanda normal kehamilan muda. Yang sebagian besar sih ini insya Allah ada di buku Pink, Bu, di buku KIA. Betul. Cuman kita lebih garis bawahin. Nah, dari sebelum penyuluhan dan sudah. Ya. Itu ada sekitar 6 yang baik, 6 yang cukup dan kurang 7 yang kurang, Bu. 21 ya Bunda jumlahnya ya. Betul, 21, tapi kita bagi 2 season, Bu. Ada. Ini yang setelah ya. Dilakukan, ya, yang baik 18, tapi masih ada yang cukup, Bu, 4 orang. Ini jadi yang menjadi permasalahan di tempat Bunda ya. Jadi nanti bisa dijelaskan dari yang 4 ini dia lebih pertanyaan mana sih sebenarnya yang masih salah dan masuk indikator apa. Nah, itu yang menjadi rencana tindak lanjut di tempat Bunda yang takutnya menjadi akar permasalahan komplikasi seperti itu. Itu kan untuk ibu hamil Bunda, untuk yang lainnya belum. Misalkan ibu nifas,
bayi, anak, tugas Bunda luar biasa. Kalau saya kan departemen saja kehamilan Bunda. Kalau Bunda kan semua, nggak hanya ibu Iya, hamil. Kalau saya kan hanya memang keseluruhan. kalau saya hanya ibu hamil saja. Makanya kadang kalau, ditanya yang di luar kehamilan ya tahu sih, tapi nggak secara detail begitu Bunda, gitu. Jadi kami di IIK Strada itu kami ada peminatan masing-masing Bunda, setiap dosen itu. Jadi nifas itu siapa, persalinan siapa, begitu. Makanya sebenarnya kenapa kemarin judul juga dikelompokkan, kalau kehamilan itu dosennya siapa, harusnya juga pengujinya juga begitu. Cuman kadang itu tadi, kami masih terkendala kalau untuk penguji itu kan masih kolaborasi dengan keperawatan, makanya kadang kemarin juga dosen pembimbingnya perawat, kayak kemarin saya pas ujian, yang di judulnya tentang perineum gitu, yang membimbing perawat gitu. Jadinya terus Lewat. makanya kita harus jadi judulnya tahu kita harus carikan salah pengujinya harus bidan gitu. Sampai nanti Tidak pembimbingnya match. perawat, pengujinya dari farmasi, terus dua-duanya perawat nanti kan kasihan. Makanya itu tadi Tidak kita match. masih Iya. memappingkan di situ ya. Cuman kemarin sebenarnya harapannya semua pembimbing sih harapannya dari kebidanan karena memang ya kita faknya di kebidanan, cuman karena itu tadi Kebidanan, beberapa iya. persyaratan yang di kampus karena memang itu ada beberapa maternitas, makanya itu tadi Bunda kadang kita agak susah yang seturut kayak gitu, gitu. Tapi Bunda luar biasa di sini. Makanya kalau kami memang itu ada peminatan ini. Nah, kemudian kesimpulannya nanti bisa ditambahkan Bunda tadi yang sebelum dan sesudah seperti yang sebelumnya karena memang Bunda ini luar biasa. Memang tadi sudah disampaikan di awal belum selesai semuanya itu saran seperti itu. Nah, kemudian SAP dan leaflet. Ini tadi nggih pakai dua-duanya nggih Bunda. Ini tadi Dua-duanya ya. nggih pakai dua-duanya nggih. Makasih nanti jadi prosesnya juga disampaikan Bunda jadi memakai konseling dan penyuluhan seperti itu. Tuh Penyuluhan, ya. kemudian nggih ini tadi kan target kita ini tadi ya 50% ya dapat menjawab, tapi kita semuanya lebih tadi. Oke, nah iya. Ini tadi materinya berarti ada ini ya, ada 6 indikator ya Bunda ya? Betul, Ya, ya. ada 6 indikator. Jadi nanti dari keempat tadi ya yang masih kurang ya. Jadi lebih ke indikator betul. yang mana sih yang dia masih kurang paham. Mungkin tentang tanda dan gejala. Jadi nanti untuk rencana tindak lanjutnya jadi penekanannya lebih ke penyuluhan penekanan pada tanda dan gejala seperti itu. Salah, ya. Nggih, gitu. Karena itu yang bisa ini tadi, jangan sampai ada busiti-busiti yang lainnya itu. Kalau ini kan otomatis dari sini kita kan tahu tuh Bunda, padahal pasien itu sudah kontak dengan tenaga kesehatan. Itu pun masih belum mengerti. Apalagi yang kasus Bu Siti kemarin sama sekali tidak kontak dengan tenaga kesehatan. Dari sini kan Ya. kita sangat paham nggih betapa pentingnya ibu hamil itu kontak dengan tenaga kesehatan seperti itu. Bunda, oke, ini leaflet Ya. materi, leafletnya, oke, randonnya, kemudian, oke, udah biasa, oke, ini dokumentasinya, oke. Ya. Udah untuk beberapa yang memang nggak mohon maaf sebelumnya karena saya bukan orang lahan Bunda. Nah ini nanti Bunda bukan orang lahan untuk seperti ini masih diizinkan, maksudnya untuk jaga jarak atau apa? Kemarin kebetulan ini kita laksanakan memang benar-benar di bulan-bulan second wave sekarang ini di pandemi. Makanya itu kemarin baru 1-2 sih Bunda. Jadi istilahnya di beberapa dusun tempat kita yang masih istilahnya zonanya zona hijau itu masih bisa kita lakukan. Jadi kita mempertimbangkan, betul. Berarti ditambahkan, ditambahkan di ini tadi Bunda di apa namanya input atau proses ya bahwa masih bukan zona hijau. Sebenarnya nggak apa sih ini sudah salah satu protokol kesehatannya kan sudah memakai masker. Nah, cuman kan kita tahu ada beberapa jaraknya seperti itu. Nah, nanti belum jauh. nanti bisa dijelaskan. Jangan sampai nanti habis ANC ada jangan sampai sudah stop saja maksudnya enggak. Maksudnya itu jangan saya enggak melanjutkan Bunda sudah jangan. Ya, gitu. Ini cuma ambil sampel waktu itu memang di desa zona hijau Mas Yan atau mungkin masih kuning gitu. Kalau yang orange sudah kita tidak lakukan sama sekali. Janji temu. Kita lakukan nanti bisa ditambahkan saja di latar belakang. Nah Bunda ini nanti
Ini dihapus saja Bunda. Ini contoh dari saya kemarin. Nggih. Ini kan contoh Nggih. yang misalnya yang leaflet tadi tuh loh Bu, yang Nggih. face to face, Betul. itu kan Nggih. perosorangan. Kalau yang Nggih. tadi yang grup gitu. Ini saya juga jujur, saya ini mengambil dari internet ini makanya. Oke, yang Iya. gambar-gambar seperti itu, nggih. Tapi udah luar biasa Tapi ini. hampir benar kok Bu ini. Kan sudah protokol. Nggih. Nggih, terima kasih banyak Bunda, untuk waktunya, kita apresiasi, dari kelompok 4. Saya sangat salut Bunda dengan kelas Pasuruan ini, apalagi dengan Bunda Bunda ketua ini di apa maksudnya, di kelas itu selalu mengkoordinator, harus jalan ini, Iya. link Mantap, tugas. Ibu Mas Iya. kita mantap. Lah ya, luar biasa. Saya senang maksudnya, tugas itu juga udah langsung seperti itu, luar biasa. Saya rasanya kangen punya, tapi nanti Bunda nggak lulus-lulus. Maksud harapannya kalau punya kelas yang seperti ini gitu. Maksudnya senang gitu loh. Tapi nanti kalau Bunda saya Insya Allah gandoli, lanjut profesi Bu. amin, syukurlah gitu. Iya. Maksudnya saya berharap nanti kalau ada kelas lagi tuh kayak kelas Pasuruan gini loh Bunda. Langsung tuh, Amin. cek 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 gitu. Udah begitu tugas Langsung share gitu, lanjutkan. langsung begitu. Ya cuman mohon maaf kadang saya agak slow respon begitu Bunda. Gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ibu Nggih. sibuk soalnya. Saya mau deadline dapat deadline gitu. Nah, kebetulan saya non struktural Bunda. Jadi saya memang dibebani banyak ngajar gitu. Jadi kalau yang struktural kan memang banyak rapat atau apa koordinasi, karena saya sama Bu Palupi, Bu Nita itu yang non struktural. Karena non struktural akhirnya ngajarnya dibanyakin Bunda. Jadinya kayak ngajar itu kayak rasanya itu kayak hampir tiap hari gitu. Dan Iya. materi-materi baru seperti itu. Tapi ya syukurlah semua bisa berjalan. Saya yakin Alhamdulillah. kadang malah gimana ya Bunda ini maksudnya udah kerja. Sekarang posisinya sedang seperti ini, vaksinator, COVID, harus kuliah, belum mengurus anak, suami gitu. Kadang mau memberikan tugas itu tarik nafas begitu, tapi ya gimana memang prosedurnya seperti itu. Makanya kemarin intinya sekarang bunda-bunda tahu maksud saya seperti apa. Memang, mungkin ada beberapa kekurangan yang memang Bunda benar-benar sudah melakukan, cuman mungkin secara runtutannya mungkin belum nggih Bunda ya. Tapi saya rasa Iya. penyuluhan itu sudah selalu dilakukan, cuman mungkin evaluasinya nggih Bunda ya, mungkin belum Betul. sedetail yang di dalam SOP seperti itu. Iya, Tapi nggak betul. apa-apa, berdasarkan pengalaman Bunda dari sini, Bunda boleh nanti kalau misalkan pandemi sudah memungkinkan, Bunda memakai seperti itu masuk-masuk nanti ke depannya di kelas-kelas ibu hamil atau apa gitu, Bunda pakai kuesioner Bunda. Jadi untuk iya. ini kuesioner itu sangat penting. Jadi dari indikator itu, indikator pertama berapa pertanyaan, indikator ketiga berapa pertanyaan itu. Nah, kemudian dari kuesioner sebelum dan sesudah itu penting sekali Bunda. Dari hasil sebelum dan sesudah Bunda akhirnya tahu permasalahan di tempat Bunda itu apa sebenarnya. Gitu. Jadi itu adalah akar permasalahan yang kita nggak bisa Bunda tanyakan ke pasien itu nggak bisa kalau nggak pakai kuesioner gitu Bunda. Tanya, Bu Iya. belum ngerti apa, kan pasien juga nggak akan Iya. bisa menyampaikan maksudnya apa. Tapi dengan kuesioner ini Bunda bisa, oh ini loh permasalahannya di tempat saya. Dan harapannya Iya. dari permasalahan itu diberikan edukasi selanjutnya, nanti berarti kelas ibu hamil berikutnya Bunda penekanannya ke ini tadi. Indikator yang didapatkan misalnya 2 indikator. Jadi diulang aja hanya 2 indikator. Kemudian dievaluasi sampai ibunya benar-benar semua pengetahuannya 100%. Harusnya itu outcome-nya begitu. Harapannya begitu. Itu Bunda sebenarnya intinya dari materi obstetrik ginekologi obstetrik sosial itu. Jadi akar permasalahannya. Sekarang kita sudah tahu dari kasus-kasus Bu Siti kemarin, kalau kasus Bu Siti kemarin kan memang kompleks Bunda, rata-rata semua ada Bu Siti itu. Kalau nggak begitu kita kan juga nggak tahu, karena kita juga apa ya, jangan sampai kasus-kasus seperti Bu Siti itu terjadi seperti itu. Nah, dari mana? Yaitu tadi dari kuesioner, dari kita bisa membuat kuesioner dari materi. Nah, itu coba Bunda kalau dukun bisa nggak membuat kuesioner seperti itu? Kan nggak ada materinya gitu. Kalau kita kan itu tadi bedanya, kita punya teori, kita praktek. Kalau dukun kan nggak ada teori, praktek begitu. Jadi kan pengalaman. Nah, pengalaman itu kalau nggak ada teori, makanya telur sama ayam itu kan kita bingung Bunda, duluan mana? Duluan telur apa duluan ayam? Nah, kalau praktek itu kan ya udah tadi, praktek dari teori
teori dari praktek. Kan ini tadi Bunda, saat kita praktekkan ternyata tadi indikator-indikator itu kan kita bisa menyimpulkan dari teori. Kalau nggak ada teori kan kita juga nggak bisa seperti itu. Itu Bunda, saya rasa semoga bisa memberikan manfaat nggih untuk mata kuliah obstetrik ginekologi sosial ini, terutama permasalahan-permasalahan jika ada kematian ibu itu memang secara besar ada 5 indikator ya, maksudnya yang menjadi perdarahan, preeklamsi dan lain sebagainya itu ya. Tapi kan kalau kita menjawab kan hanya karena secara misalkan perdarahan karena apa? Karena anemi. Kita hanya sampai itu saja kan Bunda, nggak pernah menelusuri sampai dalam. Nah, akhirnya dari kuesioner itu tadi kita bisa mengetahui. Nah, tugasnya Bunda di sini hanya ibu hamil. Bunda masih punya tugas bayi, masih punya tugas ibu nifas, masih tugas keluarga berencana, lansia, semuanya. Kalau saya kehamilan saja Bunda, itu saja. Nggih, semangat luar biasa. Jadi harus semuanya. Tambah lagi sekarang pandemi. Nah, lah ya gimana ini? Saya kadang gini ya Bunda ya, di saat kita itu mengevaluasi kenaikan kunjungan atau apa terus dengan pandemi ini terus ibu hamilnya nggak ANC nggak apa, gimana grafik 10 tahun ke depan itu grafiknya seperti apa gitu. Tapi kita semoga berdoa. Ya, ya. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu ya Bunda ya. Ya kita apa ya tetap menjaga imunitas Bunda ya gimana meskipun ya Bunda harus bekerja sambil ada tugas intinya tetap utamakan imunitas Bunda. Misalkan itu jangan dipaksa. Udah Bunda capek malam terus harus ngerjakan tugas gitu. Tapi tetap semangat ya Bunda-bunda, saya luar biasa. Saya nanti pasti akan merasa kehilangan kalau Bunda sudah lulus di kelompok Pasuruan ini. Kalau saya pingin Tambah S1 Bu, tambah S1 nyambung. Nanti Beliau ketemu ini lagi ke di sana belum lagi, pernah ya. tahu kampusnya Bu Irma. Oh, gitu. Main Bu Irma. Nah, iya nanti semoga pandemi berlalu nanti bisa wisuda tapi kayaknya kok wisuda online ini kok nggak tahu belum ini tapi dengan ada PPKM-nya ada penurunan drastis sih untuk tapi ya semoga lah Bunda kita berdoa semua ya supaya kita nggak hanya akrab di online aja saat ketemu kadang kita mungkin nggak tahu kalau di jalan itu. Oke baik terima kasih Bunda-bunda hebat untuk semester 2 nggak terasa kita sudah selesai. Kita masih ingat awal-awal dulu ya Bunda, semester 1, semester 2, sekarang sudah selesai. Bunda tinggal ujian skripsi, yudisium selesai. Sudah dinyatakan lulus. Amin, semoga lancar. Amin. Oke. Ada kendala atau Bunda untuk kegiatan ini apa namanya penelitiannya? Nggak ada kendala? Kalau yang baik. Terima kasih. Tetap semangat ya Bunda-bunda. Selamat beraktivitas. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Bunda terkait ini? Pas Bu. Pas nggih. Jadi nanti tadi yang kurang-kurang Bunda perbaiki. Nanti saya kirim file-filenya dari saya tadi yang sudah saya merah-merah saya kirimkan nanti. Kemudian nanti uploadnya Bunda ini tadi Bunda hapus yang di Google di Drive Bunda hapus. Kemudian Bunda upload ulang seperti itu. Kalau bisa deadline-nya pas maksimal terakhir perkuliahan Bunda. Jadi nanti karena harapannya minggu depan kuliah terakhir minggu depan kita udah jadwalkan seperti kemarin pengumpulan tugas. Jadi harapannya di situ semua sudah terkumpul. Itu saja. Dari saya cukup itu saja. Dan kemarin juga sudah ada review materi. Cukup Bunda dari saya itu. Baik Bunda, jika selama ini dalam saya menyampaikan materi, bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan seperti itu. Oke, karena kita udah ya sudah dengan saya sudah selesai kegiatan perkuliahannya. Oke, kita ketemu saya sebagai wali kelas untuk memantau lagi nanti jadwal-jadwal perkuliahan, jadwal skripsi. Kita ketemu di sini. Skripsi. Sama masih di grup. Okay. Terima kasih banyak Bunda untuk waktunya. Selamat beraktivitas lagi, tetap menjaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat buat kita semua ya Bunda. Okay. Sebelumnya kita sesi foto bersama ya Bunda. Kalau Bunda bisa dibuka kamera, kita buka kamera. Oke. Jika yang memungkinkan kita buka kamera. Jika memang tidak bisa tidak apa-apa. Setelah hitungan 1, 2, 3 nanti saya
cut ya. 1, 2, 3. Yes, baik. Saya simpan satu kali lagi. Bentar, saya simpan dulu. Karena sekarang kalau online ini semua harus berbasis dokumentasi, Bunda. Jadi nanti Bunda-Bunda ya mungkin kalau yang terbiasa suka mendokumentasikan nggak apa-apa. Cuman kadang beberapa ada orang, tipe-tipe orang beda, Bunda. Ada yang suka mendokumentasikan, ada yang enggak itu. Tapi jadi nanti apa namanya, harapan saya setiap kegiatan itu Bunda dokumentasikan seperti itu. Oke, saya hitung satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kurang tahu nanti misalkan ada akreditasi kalau untuk yang apa namanya kegiatan online itu seperti apa. Makanya saya berusaha merekam, kemudian kita upload ke YouTube. Itu mungkin salah satu bukti kegiatan pembelajarannya. Oke, baik Bunda. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat keluarga. Semoga kita selalu sehat-sehat terus. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih, Bu. Waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Saya izin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. NG, saya izin live. Terima Terima kasih, kasih. Bu.